Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan channel saya, channel budidaya ikan dan tanaman. Yang kali ini saya ingin mengupas bagaimana cara budidaya pepaya California, ya, yang sekarang ini menjadi tren yang banyak dibudidayakan untuk tanaman hortikultura unggulan. Nah, pepaya ini harganya tetap stabil meskipun itu di musim kemarau, musim penghujan itu tetap sama. Nah, bagaimanakah pepaya itu bisa berbuah lebat? Apakah ditanam begitu saja bisa berbuah lebat? Tentu tidak. Tentu pepaya itu perlu perawatan, perlu pemupukan, perlu pupuk dasar yang baik, ya, agar pepaya itu bisa berbuah lebat seperti yang ada di video ini. Nah, bagaimanakah cara membudidayakannya? Yang pertama adalah kita membuat pupuk dasar dulu, ya. Pupuk dasar itu biasa kita menggunakan pupuk kandang, bisa kohe sapi, bisa kohe ayam petelur, baik pedaging itu tetap bisa, kohe kambing, ya, yang kita keringkan dulu atau kita didiamkan dulu bersamaan dengan tanahnya, kita olah, dicampur dengan kaftan, dicampur dengan pupuk NPK, ya, kita diamkan selama 1 bulan, nah, sebelum kita tanami. Nah, kita lihat guludan ini guludan yang ditinggikan ini adalah tanaman yang ada di sawah, ya, persawahan. Nah, sebelum kita tanami, kita tinggikan dulu tanahnya agar tidak terkena air nanti ketika musim hujan. Nah, ketika musim kemarau kita bisa ditumpang sarikan dengan tanaman palawija lainnya seperti terong, cabai dan lainnya. Nah, kita lihat. Nah, setelah kita pupuk dasar kita tanami, ya. Setelah ditanami, kita juga perlu pupuk lanjutan. Pupuk lanjutnya berapa hari? Kalau saya menggunakannya selama 10 hari sekali. Bisa menggunakan pupuk 15, NPK 15, bisa juga menggunakan pupuk 16. Untuk mereknya macam-macam, ya, bisa dicari di toko. Nah, bagaimana caranya untuk pemupukan lanjutnya? Selama 10 hari kemudian saya menggunakan pupuk kocor, ya. 1 ember saya takarnya 1 genggam kecil aja, ya, 1 genggam untuk 1 ember yang 10 liter. Nah, untuk yang tanaman baru tanam saya menggunakannya 1 gelas. Nah, untuk perawatnya intensif selama 3 bulan. Nah, ini tanaman yang sudah 3 bulan, ya, yang sudah 4 bulan, 3 bulan 4 bulan yang sudah belajar berbuah. Nah, ini perawatan yang intensif akan seperti ini, ya, pemupukan selama 10 hari. Nah, ini langsung akan tumbuh buahnya. Nah, yang langsung akan tumbuh pangkal buah dari pembungaan pertama. Nah, ini dia, kita lihat pembungaan pertama. Selain kita menggunakan pupuk kocor, kita menggunakan pupuk buah, ya, yang dispray. Spray itu perlu, karena apa? Karena daun itu juga butuh nutrisi, butuh kesehatan. Kalau buah itu yang tidak sehat, nah, ini adalah contoh buah yang sehat dan bunga yang sehat. Bunga yang sehat dan daun yang sehat biasanya akan langsung tumbuh batang buah. Nah, kalau yang tidak sehat biasanya bunganya itu rontok, ya, daunnya itu menguning, banyak trotol-trotol kuning, ya. Nah, ini yang sehat mulus, tidak ada bercak kuning. Bagaimana caranya untuk menghindari bercak kuning? Nah, saya menggunakan pupuk fungisida untuk menghindari bercak kuning, karena fungisida itu gunanya untuk mencegah jamur. Jamur itu bisa merontokkan buah dan bisa membuat daun itu menjadi bercak kuning. Bercak kuning
bisa menyebabkan pepaya itu tidak sehat. Nah, ini adalah hasilnya ketika tanaman pepaya dirawat dengan baik. Buahnya dari bawah sampai atas penuh. Tentu kalau perawatan maksimal hasil pun bisa maksimal. Nah, mereknya apa? Boleh saya sebutkan untuk spray ya. Saya menggunakan merek Antrakol ya, merek Antrakol untuk fungisida. Untuk pestisida, untuk insektisidanya saya menggunakan, ada yang menggunakan merek Spor, ada juga yang berbentuk Avidor ya. Avidor bisa juga dipakai untuk tanaman pepaya California. Selain penyepraian menggunakan itu, saya juga ditambahkan pupuk untuk perangsang buah, yaitu menggunakan KNO3 dan MKP. Karena dosis untuk kalium ya, monokalium fosfatnya tinggi, itu bisa menyebabkan perangsangan buah ya yang tinggi. Nah, kita lihat ini banyak buah yang saya buang, karena kalau kebanyakan buah pepayanya tidak akan besar. Makanya saya buang yang masih kecil supaya buahnya yang lainnya bisa besar. Nah, ini adalah salah satu pepaya yang ditupang sari dengan tanaman terong ya, terong masteng. Ya, alhamdulillah petani di sini sangat makmur, sangat sejahtera dengan budidaya tanaman pepaya California. Bisa dibandingkan dengan tanaman palawija yang lain ya. Nah, bisa dilihat sendiri ya, tanamannya itu sangat lebat. Nah, ini penyepraian yang rutin. Kita lihat daunnya pun terlihat berwarna hijau ya, warna hijau, tidak ada bercak kuning, dan buahnya pun tidak ada yang putus, tidak ada yang munting kalau bahasa Jawanya tuh. Dari bawah sampai atas semuanya ada buahnya, tidak ada yang terputus oleh penyakit ya. Nah, kita lihat satu buahnya itu bisa mencapai 2 kilo dan 1,5 kilo. Nah, ini lahan seluas 80 bata, yang satunya lagi 100 bata. Nah, yang 80 bata kurang lebih saya tanami 80 pohon pepaya. Nah, ketika musim hujan ini kan nanti tergenang air yang di bawahnya, bisa ditanami dengan tanaman padi. Kalau musim kemarau kita tanami dengan tanaman palawija. Nah, yang atasnya tetap pepaya California, karena di atas tidak akan tergenang oleh air. Nah, ini yang ada di darat sama ya, dengan perawatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Apabila video ini bermanfaat, insya Allah saya akan membuat video yang lain ya, bagaimana belajar dari awal menanam sampai akhir dipraktekkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.